Baik teman-teman dan rekan-rekan semua, selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara webinar PT Pandu Mahardika Perdana. Kali ini kita akan berbincang mengenai tips sukses bangun bisnis es kristal dari nol yang tadi sebelumnya udah kita singgung bersama Pak Adi ya, pemateri kita hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya Tiara selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi menjelang siang hari ini dari awal hingga akhir acara. Eh, ini terlebih dahulu saya ingin menyapa yang terhormat narasumber kita ya. Sesi sesi bincang-bincang di sesi bincang-bincang kita Bapak Anang Krisetyo Adi selaku profesional konsultan pabrik es kristal. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Bobi Wibowo selaku CEO PT Pandu Mahardika Perdana dan juga Bapak Pandu Ardiansyah selaku General Manager PT Pandu. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian nih, calon pebisnis sukses es kristal yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini turut hadir dan berdiskusi bersama kita di acara webinar ini. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, eh, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, untuk demi kelancaran dan keberkahan ya yang akan kita dapat setelah ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan dengan doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Selesai. Oke, terima kasih. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini kita kan memasuki bulan Agustus ya. Kalau berdasarkan prediksi dari BMKG, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemarin saya baca-baca, di tahun 2023 ini, untuk musim kemarau jatuh di bulan Agustus. Ini puncaknya. Nah, betul, bulan ini ya. Jadi tidak heran nih Bapak dan Ibu sekalian, kalau akhir-akhir ini banyak yang tiba-tiba mengeluh sakit radang. Atau Bapak Ibu ngerasa udaranya kering padahal anginnya cukup kencang. Nah, itu pertanda kita udah memasuki puncak klimaks dari eh, cuaca kemarau di tahun ini. Nah, yang saya rasakan Bapak dan Ibu sekalian, di tahun ini musim kemarau ini biasanya rentang suhu tuh kisaran 26 sampai 36 derajat. Tapi di Surabaya, Bapak dan Ibu sekalian, di Surabaya ini ekstrim sekali. Info terakhir yang saya tangkap dari berita BMKG, dari laporan BMKG, suhu di Surabaya ini mencapai 39 derajat Celcius. Hampir 40 derajat. Wah, itu panas sekali. Nah, teman-teman yang di Surabaya mungkin juga merasakan ya di sini, karena kita juga ada beberapa yang di Surabaya juga. Nah, gini Bapak Ibu dan sekalian, menyambung dari persoalan suhu ekstrim di musim kemarau yang terjadi tiap tahun di Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi ya Bapak Ibu sekalian? Ya, sesuai dengan perbincangan kita hari ini, bisnis es kristal. Betul. Nah, penikmat minuman dingin akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan suhu udara yang makin ekstrim tak terkendali. Kalau sekarang ini ya, mulai dari kafe kekinian, seperti coffee shop, resto, kemudian minuman-minuman olahan beraneka jenis seperti olahan susu, olahan teh, ada minuman permen karet ya. Kalau saya ini pecinta minuman, jadi agak lumayan hafal minuman-minuman yang ada di jalan-jalan itu ya. Nah, kalau kita sebutkan itu, semuanya akan terus berkembang. Jadi apa artinya? Kebutuhan es kristal tidak ada matinya. Akan terus bertambah pesat sesuai dengan permintaan pasar dan didukung oleh seiklim kita yang terus akan semakin ekstrim untuk suhu kemarau dari tahun ke tahun. Nah, ngomongin soal es nih Bapak dan Ibu sekalian. Kita tahu kalau es ini bahan bakunya adalah air, tapi bentuknya macam-macam. Ada es serut, ada es kristal, ada es flake, ada es balok. Nah, macam-macam banget. Makanya pemainnya banyak kalau di usaha es ini. Karena bentuknya macam-macam, peruntukannya juga beda-beda. Nah, tapi pada siang hari ini kita akan belajar lebih jauh, lebih detail.
bagaimana caranya supaya kita semua ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa sukses di bisnis ini dan melihat peluang-peluang bisnis apa yang bisa untuk usaha es kristal. Nah, sebelum saya mulai lebih jauh, saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama tadi kita sudah melalui sesi pembukaan. Kemudian setelah ini kita akan ada penayangan video company profile, kemudian sesi bincang testimonial, kemudian ada sesi pemaparan atau sesi bincang-bincang dengan Bapak Adi, dan ada sesi tanya jawab hingga kita di penghujung acara ada sesi penutup. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan dengan narasumber, untuk operator saya minta tolong untuk ditayangkan video company profile-nya apakah sudah siap, biar teman-teman di sini bisa melihat apakah sudah ready. Oke. Oke, untuk operator saya persilakan untuk menampilkan video company profile kita supaya bisa ditunjukkan ke customer dan audiens yang ada di sini. Mohon maaf ini Pak Operator suaranya belum terdengar. Iya, tolong dibantu ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini ada sedikit kendala teknis, jadi mungkin akan sedikit memakan waktu supaya bisa kita tampilkan dengan maksimal, jadi kita meminta waktunya. Di tengah naiknya permintaan kebutuhan es di Indonesia dalam segmen industri maupun konsumsi, kebutuhan pasar bisnis es membutuhkan sebuah solusi yang modern. PND Ice Making System hadir mengembangkan ragam produk mesin es berstandarisasi internasional dari brand terkemuka. Kami menyediakan kebutuhan mesin es industri, yaitu block ice machine yang cocok digunakan untuk industri perikanan, flake ice machine dengan keunggulan pendinginan yang lebih cepat baik untuk frozen food dan RPA, slurry ice machine yang mampu diimplementasikan langsung di atas kapal ikan. Dalam lini kebutuhan mesin es konsumsi, kami menghadirkan tube ice machine, cube ice machine untuk memenuhi kebutuhan pasar akan kebutuhan bahan pangan yang praktis, higienis, dan modern. Cold room dengan custom size untuk menjaga dan mempertahankan bahan makanan Anda. PND Ice didukung dengan tenaga teknisi ahli kami yang profesional dan tersertifikasi untuk mengatasi permasalahan dan memberikan solusi terbaik sesuai dengan standar. Kami juga menyediakan spare part dari brand internasional dan ternama. Kami memberi
memberikan layanan after sales yang cepat dan tanggap selama 24 jam. Kami siap melayani Anda. Produk kami telah dipasarkan dan terjual ke seluruh Indonesia dan telah dipercaya untuk mencukupi kebutuhan pasar mesin es industri maupun es konsumsi. PND Ice akan terus berkembang menjadi solusi penyedia mesin-mesin es berkualitas dan akan terus berkontribusi untuk kemajuan dunia bisnis es di Indonesia. PND Ice, solusi bisnis es. Baik, terima kasih. Itu sedikit selingan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada penampilan company profile dari PT Pandu Mahardika atau PND Ice. Nah, ini boleh di stop share. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan dengan narasumber kita, untuk berbagi pengalaman dari mereka seperti apa, ini saya mau menyampaikan bahwa nanti apabila Bapak dan Ibu jika memiliki pertanyaan kepada salah satu pembicara atau narasumber, baik itu dari ke PT Pandu atau ke Pak Adi atau Pak Firman, nanti bisa menuliskan di kolom chat supaya host nanti akan merangkum pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Karena kemungkinan akan ada pertanyaan yang sifatnya sama atau inti pertanyaannya sama. Nanti supaya bisa dijawab sekaligus oleh narasumber kita. Seperti itu. Misalnya nih kepada Pak Adi pertanyaannya apa, kepada PT Pandu pertanyaannya apa, seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke sesi bincang testimonial. Nah, untuk sesi bincang kali ini kita mengundang Pak Firman ya, Pak Firman. Ini Pak Firman sudah bergabung belum ya? Mungkin bisa cek mikrofonnya. Halo Pak Firman. Halo, Pak Firman sudah bergabung belum ya? Coba saya cek dulu. Halo, Halo Pak Firman, oke. iya, Selamat pagi Pak Firman, selamat datang. iya, selamat pagi Mbak. Nah, sedikit penjelasan nih teman-teman Bapak Ibu semua. Pak Firman ini salah satu yang merupakan owner dari toko sembako Susi. Kalau dari berdasarkan yang saya dapat ya informasinya, toko sembako Susi ini merupakan toko sembako terbesar di daerah Pangkalan Banteng. Iya Pak Firman ya. Wah, berarti Mbak ini juga. ini ya sudah bisnisnya sudah cukup besar. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan nih Pak Firman. Eh, Kenapa Pak awalnya kok bisa dari bisnis sembako itu kok berpindah, bukan berpindah ya, kok melakukan ekspansi ke bisnis es kristal? Untuk kamu aja Mbak ada pengalaman juga terus apa namanya? Kebetulan kan saya itu kan ada bisnis es teh Indonesia Oh, oke. karena mencari es batu apa? Es batu kristal di sini agak susah. Makanya kepikiran itu untuk bergabung dengan PNG Hmm, untuk mensuplai bisnis saya juga oke. gitu. Berarti ini ceritanya menyelam sekaligus minum air ya Pak ya. Jadi bisa Iya. dipakai sendiri, bisa dijual juga. Wah, ini luar biasa inspiratif ini. Mungkin bisa dicontoh nih buat Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nah, kalau selama ini Pak Firman, di Iya. lokasi Bapak penyedia es kristal atau es tub ini pasarnya dikuasai oleh siapa Pak? Untuk sementara sih masih satu pemain, Mbak. Orang lokal juga. Oh, orang Cuma lokal. beda beda daerah, beda apa? Beda desa gitu kan. Oke. Heeh. Tapi masih satu kabupaten ya berarti ya? Masih, masih. Oke. Cuma agak jauh jaraknya. Kapasitasnya bagaimana Pak?
kalau dari kompetitor itu? Kapasitasnya sih saya dapat informasi sekitar 3 ton. Oh, 3 ton. Ah, 3 ton. Tapi enggak tahu apa dari PND juga apa dari apa merek lain gitu. Oh, kalau info dari Belum. persebaran yang udah kita pasang sih belum sih, baru Pak Firman sih yang di sana sih. Oh gitu. Mungkin Berarti dari dari Rakitan lokal, iya. mungkin. Oke, oke. Nah, kalau Pak Firman sendiri ada nggak sih Pak ketakutan memulai bisnis ini ketika di lokasi Bapak kan sudah ada yang pasang. Gimana? Kalau untuk Pak Firman sendiri ada nggak sih Pak ketakutan untuk memulai bisnis ini, sedangkan di lokasi Bapak kan udah ada nih pemain yang udah terjun di sana. Enggak sih. Namanya rezeki kita kan masing-masing, Mbak. Oh, oke, Pasti oke, oke. sendiri. Ini ya, tidak peduli kanan kiri, pokoknya kita jalan ya Pak ya. Oke, Iya, bagus betul. sekali ini mindsetnya. Oke, kalau dari pangsa pasar Pak Firman sejauh ini kemana aja Pak? Sementara sih masih seputaran sini, Mbak. Kafe-kafe, terus apa? Jual ikan gitu. Oh, sampai ke industri ikan juga ya peruntukannya ya di sana. Kebetulan kan saya di sekitaran pasar juga, Mbak, lokasinya. Jadi kan nggak terlalu apa sulit gitu loh. Oke, oke, oke. Berarti ini pangsa pasarnya ada ke konsumsi dan ke industri ya, khususnya buat ikan tadi ya. Iya, betul, Mbak. Oke, oke. Nah, kalau kapasitas mesin Pak Firman sekarang berapa ya Pak totalnya? Sementara sih masih 1 ton, Mbak. Masih satu Satu, ton. Iya, per hari. 1 ton tuh dalam 1 hari habis Enggak sih. atau gimana Pak? Kita kan di sini kan kadang terkendala apa itu ya, listrik juga. Kadang itu listriknya itu kan udah normal itu kan mesinnya itu apa sering mati juga. Hmm, Soalnya masih di desa, Mbak. Di oke. sini masih di ya di desa lah itu namanya. Hmm, hmm, hmm. Tapi Berarti, pemecahan kabupaten hmm, hmm. sebentar lagi insya Allah. Oh, oke, oke. Oke. Berarti memang mungkin karena arus listriknya yang nggak lancar itu Pak ya, jadi yang menjadi Iya, kendala. Oke, berarti produksi ini nggak sampai 24 jam seperti itu. oke, oke, nggak sampai. Oke, oke. Kita 12 jam lah kalau nyala full itu. Hmm, oke, baik, baik. Oke. Nah, eh, mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa awalnya Pak Firman ini memilih mesin PND? Kan melihat apa di browser ternyata perusahaan PND cukup bagus. Jadi kita memilih produknya PND. Jadi melihat di situs webnya, terus apa YouTube-nya juga. Iya, betul. Portofolio Iya, kita ya, ya, betul. konten-kontennya. Jadi saya tertarik. Iya, oke, oke. Ini bisa jadi masukan buat kita juga sih Pak, biar kita terus Oke, improve ke depan supaya apa yang disenangi oleh customer bisa terus kita kembangkan seperti itu. iya Mbak, Nah, betul Mbak. kalau kesan dari Pak Firman sendiri soal mesin PND ini gimana Pak? Cukup mudah sih apa itu Oke, untuk mengaplikasikannya ya cukup mudah juga. Nggak terlalu ribet gitu loh. user friendly berarti ya. Iya, betul. Iya, karena kita semua udah masuk ke PLC sih untuk programnya. Jadi itu sangat mempermudah Iya, usaha betul juga sekali. untuk yang pemula khususnya. Betul, Mbak. Kalau menurut Pak Firman nih, performa mesin sejauh ini apakah sesuai dengan yang Pak Firman harapkan? Kalau performa sih sudah bagus, Mbak. Ya itu, cuma di tempat saya ini kendala itu sih listriknya itu loh. Iya. Heeh. Mm-mm. Nanti insya Allah ke depan kan mudah-mudahan PLN bisa trafonya bisa yang lebih besar lagi di Mm-mm. anu di sini. Iya ya Pak ya. Kalau gitu nanti biar bisa nambah mesin lagi ya. Betul, Mbak. Betul, betul. Nah, betul. Nanti kalau trafonya Nah, support juga Pak Firman juga seneng lah ya. Kitanya juga betul, apalagi. Mbak. Nah, di sini pangsa pasarnya masih luas sih. Kita Iya. kan belum keluar daerah juga. Masih dalam-dalam apa wilayah sini aja. Itu Oh. pun kadang kekurangan juga gitu. Hmm, Mm-mm. iya ya. Soalnya baru 2 tadi ya pemainnya ya Pak ya. Pak Firman sama yang tadi ya. Betul, Satu betul. itu tadi ya. Wah itu masih sangat
prospek sekali sih Pak harusnya. Oke, Iya, berarti semuanya Pak Firman ini masuk ke yang mencetus di sana ya, pemain awal ya. insya Allah Mbak. Ya, bagus sih Pak untuk kedepannya pasti nanti saya yakin pasti bakal muncul pemain-pemain Amin, baru yang ya amin, amin. semakin banyak. Kalau Iya. Pak Firman, Hmm. layanan after sales PND ini sejauh ini gimana Pak? Kayaknya cukup bagus sih. Saya komunikasi dengan si siapa itu? Mas Mas Ferdi. Chandra. Ferdi siapa itu yang Oh, Mas, oh, iya ada teknisnya kita ya dengan cukup Ferdi. aja. Kalau nggak paham gitu kan nanti komunikasi sama dia apa yang Iya. kayak kendala listrik kemarin itu kok kayak gini terus dikasih tahu. Bagus sih Mbak. Hmm. Oh iya itu oke 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 thank you Pak Firman. Eh, Oke. Thank you. Untuk ini ya sesi testimoninya udah share pengalaman ke kita semua dan semoga apa yang tadi disampaikan sama Pak Firman juga semakin bisa meyakinkan rekan-rekan di sini untuk memulai bisnis es kristal dan tentunya juga bisa menjadi masukan buat BND juga untuk kedepannya biar semakin mengembangkan baik itu dari segi layanan, kemudian performa mesin dan lain sebagainya. Iya Oke, Mbak. thank you ya Pak Firman atas Iya waktu Mbak. kesempatannya untuk share kepada kita semua. Sama-sama Mbak. Semoga kita sukses semua. Amin, amin, amin ya ampun, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Oke. Firman. Ya Mbak. Nah, Sama. oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah mengakhiri sesi testimoni dengan Pak Firman. Semoga ini ya semakin meyakinkan Bapak dan Ibu ya buat untuk memulai berinvestasi di bisnis es. Nah, ini tuh selanjutnya sebelum masuk ke pemaparan materi atau sesi bincang-bincang dengan Pak Adi, dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Firman tadi, kita bisa menyimpulkan ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemilihan mesin ini merupakan hal yang paling penting kalau kita mau terjun ke bisnis es. Karena itu adalah nanti soal bagaimana purna jualnya, bagaimana kita menjalankan bisnisnya, itu mesin adalah poin yang paling penting dan harus diutamakan oleh Bapak dan Ibu sekalian semua. Nah, lalu mungkin yang menjadi pertanyaan nih sebelum kita masuk ke sesi sama Pak Adi ya, mungkin Bapak dan Ibu semuanya bertanya-tanya dan kebingungan, gimana sih caranya memilih mesin yang bagus? Nah, bagaimana sih caranya membedakan mesin yang bagus dan tidak bagus? Pasti Bapak dan Ibu bertanya-tanya nih. Nanti lebih detail akan dijelaskan sama Pak Adi. Tapi saya mau sedikit memberikan bocoran. Contohnya gini, Bapak sama Ibu sekalian. Kalau ini biasanya ibu-ibu nih yang tahu ya. Kalau di toko-toko sekarang, katanya nih banyak yang jual merek-merek dompet, tas yang katanya barangnya branded. Tapi harganya itu nggak masuk akal, ratusan ribu. Padahal kalau kita lihat harga aslinya, brand-brand seperti yang katanya itu Gucci ya, LV pasti ibu-ibu tahu nih, itu bisa puluhan sampai ratusan juta, tapi di pasaran dijual cuma ratusan ribu. Nah, ini sama juga kayak mesin es, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak yang mengklaim bahwa kompresor Bitzer-nya ori, tapi ternyata KW. Nah, itu yang perlu diwaspadai nih sama newcomer Bapak dan Ibu yang baru terjun ke bisnis es. Terus pertanyaan loh Mbak, terus gimana bedainnya kompresor Bitzer ori atau enggak ori? Itu nanti akan kita kupas tuntas bersama. Tapi saya kasih satu trik bocorannya. Itu kita scan barcode-nya. Kalau Bitzer ori, kita scan pakai ponsel biasa, pasti nanti muncul spesifikasi, tahun produksi, asalnya dari mana, muncul semuanya. Tapi kalau Bitzernya nggak ori, tapi bilangnya ori, pasti nggak bisa di-scan, Bapak dan Ibu sekalian. Itu nanti pengaruh ke harga mesin, tentunya. Terus lagi nih, kalau kita mau beli mesin nih, Bapak Ibu dan Bapak Ibu, kalau kita mau beli mesin kan kita nggak tahu nih, mesin itu kan dibungkus yang kita tuh nggak pernah tahu dalamnya nih mesinnya apa, materialnya apa. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu, terus ada oknum-oknum yang menyesatkan, bilangnya ini stainless steel, bilangnya seamless, bilangnya food grade, padahal enggak. Nah, kan perlu diwaspadai ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu terjebak nih. Mesin yang kita kira murah, ternyata harganya mahal. Loh, kok bisa, Mbak?
Loh ya bisa, mahalnya itu di purna jualnya, di after sales-nya, perawatannya. Kita belinya memang murah, tapi mahalnya di sana, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang perlu kita waspadai karena inti dari bisnis es menurut kita semua, menurut saya dan tim itu adalah tentang mesinnya. Kalau mesin bagus, pasti akan support. Kalau mesin nggak bagus, pasti banyak trouble-nya. Banyak kos yang keluar setelah itu. Nah, sekarang saya kembalikan nih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Murah dan mahal itu tergantung kualitas mesin. Tapi nanti Bapak Ibu menilai sendiri, kira-kira mesin PND ini mahal atau murah sih. Nah, itu nanti kita kupas bersama bareng Pak Adi yang udah sering bongkar-bongkar mesin ya Pak Adi ya. Udah sering bongkar mesin A, B, C, D. Nanti kita kupas tuntas di sana. Oke, Pak Adi. Pak Adi bisa open mic, Pak Adi? Oke, kita sambil menunggu Pak Adi. Oke nih. Halo Pak Adi, kita ngobrol lagi nih. Ya, Pak Adi, kalau saya lihat nih background Pak Adi pengalamannya ini udah luar biasa nih. Ada 4 tahun di PT Atlas Ice Semarang, ya. ada 3 tahun di PT Jogja Kristal Sejati. Wah, sampai sekarang di Berkah Amarta Jaya Magelang ya Pak. Udah berapa tahun Pak? Saya tahun ketiga ini, Mbak. Oh, berarti total 7 tahun tambah 3 sudah 10 tahun, satu dekade ya Pak ya. Ya, kalau untuk apa? Untuk saya bekerja di perusahaan es batu memang mungkin sekitar 10 tahun ya. Hmm. Jadi untuk membangun pabrik memang saya sudah beberapa kali membangun pabrik. Nah, jadi saya juga eh, dari mulai nol, dari mulai masih tanah, perizinan sampai dengan pembangunan, sampai dengan pemasaran kita lakukan begitu. Oke, oke. Beberapa pabrik juga. Oke. Berarti memang ini ya, sudah sangat profesional ya, kalau saya bilang ya. Jadi kira-kira udah berapa pabrik Pak yang udah berhasil Pak Adi bangun sampai sukses itu kira-kira udah totalnya ada berapa Pak? Ya, 2 digit lah Mbak. Aduh, Ya banyak. angka lah. Yeah. Oke, oke, oke. Berarti pengalamannya sudah tidak diragukan ya kalau Pak Adi ini ya. Oke, Belum oke. juga Mbak. Iya. Masih belajar terus kita nih Mbak. Iya. Sama-sama belajar sama PND. Bisa aja nih. Saya juga banyak belajar di sama Pak Adi. Oke, nanti ini setelah ini akan saya persilakan Pak Adi untuk menyampaikan pemaparan materinya supaya bisa menjelaskan lebih detail apa aja sih yang perlu dipersiapkan, apa aja sih yang perlu Bapak dan Ibu di sini itu persiapkan dan kita aware dari awal itu untuk memulai bisnis es itu apa aja sekiranya. Nah, oke, untuk Pak Adi saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tiara juga teman-teman sekalian. Yang pertama saya menyapa Pak Bobi dulu. Selamat siang Pak Bobi. Bagaimana kabarnya? Juga kepada Mas Pandu. Beliau-beliau ini mentor-mentor di es batu ini kayaknya. Saya banyak belajar juga dari beliau tentang bagaimana sih kita harus bersikap untuk terutama untuk motivator ya. Kalau beliau Pak Bobi ini luar biasa. Saya bertemu beliau banyak motivasi yang bisa saya dapatkan dari beliau ini. Jadi buat teman-teman ini kita tidak ada sesi yang istimewa ya. Jadi lebih tepatnya yang saya bilang seperti tadi, kita hanya bincang-bincang saja. Jadi nanti di perjalanan kita bisa saling saling bertanya juga saling bincang-bincang saja. Jadi tidak ada material yang harus seperti apa. Tetapi apabila teman-teman ada yang ditanyakan yang bersifat mendetail juga tidak ada masalah. Jadi ini saya sebenarnya tertarik dengan judul hari ini yang From Zero to Hero itu. Jadi benar-benar dari nol ya, maksudnya Mbak Tias mungkin seperti itu ya. Iya, Buat benar-benar teman-teman dari nol sampai akhirnya menjadi pemenang, Pak Manzi, superhero. ya. Jadi yang saya tangkap dari sini adalah mungkin banyak teman-teman yang masih nol di dunia es batu kristal.
Jadi kemungkinan seperti itu. Tapi saya lihat tadi juga ada yang sudah berpengalaman seperti Pak Firman. Pak Firman, saya menyapa juga ke Pak Firman. Beliau di ST Indonesia, kebetulan saya juga usaha yang sama, Pak. Saya juga punya ST juara, Pak. Saya punya franchise kemitraan juga, begitu Pak Firman. Jadi kita sama-sama begitu Pak Firman. Oke. Jadi kenapa bisnis es kristal ini menarik ya? Kalau menurut saya itu marketnya yang masih sangat terbuka. Kebanyakan orang melihat itu hanya untuk food and beverage. Sedangkan kita ini dari anak-anak sampai orang tua itu tetap ada yang mengkonsumsi es itu. Apalagi dalam situasi seperti ini ya. Yang tadi Mbak Tiara sampaikan sampai 39 derajat. Saya malah belum pernah ngukur itu Mbak. Yang jelas panas bener. Tapi panas bener itu. Yang artinya secara konsumsi untuk kita saja orang sudah sangat membutuhkan. Apalagi sekarang semua fabrikasi rata-rata sudah memakai ya. Saya sampaikan kepada teman-teman, ini kita sharing, contohnya untuk perikanan, untuk udang, untuk ayam, ini untuk rajungan juga, untuk pabrik roti dan sebagainya itu rata-rata sudah memakai es. Dan yang es yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik tersebut itu es dengan pengolahan yang benar. Karena es batu itu kalau kita lihat tidak bisa kita lihat secara fisik ya. Kalau fisiknya sama itu air yang kita bekukan gitu. Tetapi sebenarnya kalau proses yang di es kristal ini jauh lebih sangat higienis. Karena melalui beberapa proses yang harus kita lalui untuk bisa dicetak menjadi es batu kristal. Jadi yang pertama itu marketnya masih sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau melihat di Pulau Jawa saja, itu pabrik mungkin bisa ratusan itu di Pulau Jawa itu. Sampai hari ini saya di Tegal ini tadi juga dalam rangka ada rekan juga yang mau membangun pabrik es batu di Selawi, Tegal. Jadi artinya pangsanya masih sangat terbuka. Yang kedua, yang seperti saya sampaikan di awal, bahan bakunya juga tidak yang sangat susah. Tentu Pak Firman, siapa lagi teman-teman yang ada ini juga sudah tahu bahwa bahan baku utama kita adalah air. Yang tentunya di setiap negara itu pasti ada air. Pasti ada bahan baku yang bisa kita dapatkan secara mudah, walaupun perlu menggunakan treatment. Yang ketiga itu investasi yang tidak besar. Mungkin teman-teman itu Bapak Ibu sekalian juga berpikir, wah kok bangun pabrik es batu itu biayanya besar seperti itu. Tetapi kalau kita lihat baik-baik komponennya itu kan hanya sebenarnya cuma mesin saja, listrik juga di mana-mana sudah ada sekarang. Kalau kita cermati yang sudah mempunyai pabrik seperti Pak Firman mungkin ya, tidak perlu yang pabriknya tuh seluas 3 hektar atau 2 hektar kan tidak perlu ya. Mungkin kalau 5 ton itu cukup seukuran rumah tipe 36 itu. Seukuran 100 meter aja sudah bisa beroperasional gitu. Jadi juga tidak terlalu investasi yang terlalu besar juga. Perizinan juga saya rasa perizinan sudah sangat mudah ya. Karena buat kita itu untuk es batu kristal itu tidak perlu izin yang ribet, yang terlalu ribet. Termasuk juga nanti di limbahnya. Karena kita termasuk usaha yang minim risiko. Jadi yang tidak terlalu susah setelah perizinannya. Berikutnya juga ini bisnis yang menarik karena kalau saya pribadi ini bisnis yang orang bilang itu COD ya. Jadi kita tidak punya piutang gitu. Esnya dikirim ya dibayar gitu. Artinya secara cash flow keuangan ini bisnis yang sangat sehat. Karena tidak ada piutang, kita kirimkan, kita dibayar langsung. Misalnya pun itu harus tempo. Rata-rata itu yang bersifat kerjasama dengan satu perusahaan. Contohnya pemotongan ayam. Dia pasti minta tempo mungkin 3 hari atau berapa. Tetapi saya yakin pembayarnya baik. Karena apa? Karena es batu itu salah satu komponen yang wajib ada. Untuk seperti contoh ya, seperti untuk ayam
itu es batu sangat diperlukan. Bahkan kita dibutuhkan ketepatan waktu untuk mengirim. Otomatis rata-rata yang sudah saya dapatkan itu karena kita juga tepat, mereka bayarnya juga sangat tepat. Karena sangat takut untuk tidak kita kirim seperti itu. Yang berikutnya mungkin usaha ini juga karena berhubungan dengan air ya. Kalau memang sumber air kita itu sangat cukup, artinya secara debit maupun secara kualitas bagus, kita juga bisa multi. Dalam satu pabrik kita bisa bikin mesin es batu kristal, mungkin dengan isi ulang air minum itu juga bisa. Jadi sebenarnya usaha es batu kristal ini sangat menarik ya, karena dari dulu saya sudah 10 tahun lebih itu rata-rata tidak ada yang tidak berkembang. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman mungkin menanyakannya adalah apa namanya, bagaimana sih kalau kita mau mulai ya, mulai. Tentunya kalau mulai membuat pabrik itu ya harus punya tempat. Kalau tidak punya tempat ya tidak bisa. Masa mau dipindah-pindah kan gitu. Jadi Iya, kalau tepat tempat, pasang tentunya. ya tempat itu memang wajib ada dulu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau mau mencoba ya, saya rasa mesin-mesin 5 ton itu cukup untuk pemanasan lah. Kalau di dunia es batu kristal 5 ton itu warming up lah kalau kita bilang. Ya belajar pemanasan itu di mesin 5 ton. Mesin 5 ton itu cuma butuh ruangan, mungkin hanya, saya pernah bikin satu pabrik itu hanya ukuran 6 kali 9 meter. Untuk satu mesin 5 ton itu sudah lengkap dengan apa namanya, mesin ditambah dengan conveyor dan ditambah dengan cold storage, artinya tempatnya yang tidak terlalu besar. Juga untuk apa namanya, kebutuhan kelistrikan juga tidak yang susah, karena ini kan kalau untuk usaha sekarang saya rasa pemerintah sangat mendukung usaha ini, karena apa, ini usaha yang dinilai pemerintah masih UMKM ya, masih bersifat kecil lah, khususnya untuk pemain-pemain yang masih baru itu pasti masih bersifat kecil, dan itu sangat dipermudah untuk kelistrikannya. Mungkin berbeda dengan yang sudah mempunyai beberapa mesin besar ya. Tapi kalau untuk pemula, untuk pemain baru, untuk teman-teman yang mau mencoba, itu sangat mudah untuk perizinannya di PLN itu. Karena kalau untuk mesin 5 ton kita cuma butuh 33.000 watt atau 33 kVA. Berarti kita pasang 53 kVA saja sudah bisa cukup. Jadi tidak yang susah. Perizinan sudah, lahan sudah, bahan baku di mana-mana pasti ada. Saya rasa mau di Jakarta, mau di Magelang, mau di Tegal, dimanapun air pasti ada. Cuman memang perlu kita cermati bahwa sumber air ini juga harus kita tahu secara kualitasnya. Mungkin di awal kita bisa ujikan dulu untuk mengetahui TDS-nya, kapurnya, dan apa, supaya itu juga nanti menjadi pertimbangan untuk masuk menjadi bahan baku di mesin kita, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau ngobrol, sharing, monggo. Jadi tidak usah terlalu, tidak usah terlalu Lalu separuh. serius ya harus, tapi tidak usah yang terlalu kaku begitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan monggo, bisa juga. Nah, kalau tadi terkait tadi Mbak Tiara bilang terkait penyedia mesin es ya. Jadi setelah lahannya ada, sumber airnya ada, listriknya ada, izinnya ada, tentu yang paling utama memang mesin. Jadi saya sampaikan memang jantungnya dari usaha itu adalah mesin. Jadi apapun, sehebat apapun kita berjualan, kalau mesin kita tidak mendukung, sama saja. Buat usaha di es batu kristal, itu hitungan kita bukan lagi jam, hitungan kita menit. Jadi kalau nanti teman-teman yang baru bergabung di dunia es batu kristal, perlu diketahui bersama bahwa proses untuk pembekuan es batu di es batu kristal ini, itu tidak lebih dari 20 menit. Artinya kerusakan
kerusakan sekecil apapun juga itu sangat berpengaruh untuk selling out-nya. Jadi untuk di pabrik es batu kristal khususnya itu mesin merupakan jantung utamanya. Jadi selama saya pegang beberapa pabrik itu, yang saya lakukan adalah maintenance yang sangat ketat. Terutama pemilihan mesin kita jangan sampai, betul yang disampaikan sama Mbak Tiara itu betul. Jadi kita lebih baik kita bicara kualitas. Jadi itu jauh sangat berpengaruh. Banyak mesin-mesin yang minta maaf saya sebutkan tapi tidak merek ya, yang lokal-lokal dari sini, semisal dari lokal-lokal itu harganya sangat mungkin terpaut 100 juta ya. Tapi begitu ada apa-apa ya siap-siap aja. Artinya ya siap-siap pusing gitu. Iya. Jadi kalau mesin saya setuju dengan Mbak Tiara bahwa kita pemilihan jangan sampai salah di awal. Jadi itu karena salah satu komponen utamanya adalah seperti itu. Kalau semisal kita bicara komponen yang kedua ya, kita butuh armada semisal. Saya rasa kalau Honda sama Suzuki ya itu masih head to head lah seperti itu. Hino sama Mitsubishi masih head to head. Itu bisa kita upayakan secepat. Kalau untuk mesin es itu tidak bisa seperti kita merawat armada seperti itu. Jadi namanya apabila ada kerusakan atau perbaikan itu sangat membuang secara hitungan bisnisnya. Kita contohkan saja ya, semisal 5 ton aja. Mesin 5 ton itu 20 menit sekitar 7 sampai 8 pack yang jatuh ya. Yang bisa kita hasilkan dari satu mesin 5 ton itu. Yang artinya kalau kita ini 1 jam saja mesin itu tidak operasional, kita sudah rugi sekitar 20 sampai 25 pack. Yang berarti kalau kita rupiahkan saja, misal kita jual harga retail ya, misal kita tidak ada depo, kita retail, kita jual harga 10.000 misal. Berarti dalam waktu 1 jam kita sudah rugi 250.000. Yang artinya mesin itu memang utama. Jadi kalau saya sampaikan ke teman-teman, monggo, saya tidak menyebut nama, tidak menyebut merek ya. Memang kalau saya mengakui, saya juga pemakai juga. Jadi kalau Kohler memang salah satu mesin yang terbaik menurut saya. Karena Kohler yang saya suka itu fair. Jadi misalnya kita sampaikan tentang dinamo kompresornya, bisa ditunjukkan bahwa itu memang asli. Seperti itu. Jadi secara partnya juga saya rasa salah satu yang memang apa adanya begitu. Jadi kalau saya sarankan teman-teman, kalau nanti misalnya memang mau berusaha di bidang es batu kristal, yang pertama itu dipastikan legalnya perusahaan tersebut. Kalau Bapak Ibu teman-teman itu mau beli mesin, banyak mau beli dari Pak A, Pak B, Pak C, Mbak Tiara, siapa banyak. Tapi dipastikan dulu itu legalnya betul tidak. Karena banyak yang tidak jelas legalnya. Jadi mungkin hanya perorangan atau pakai nama CV biasa. Ya dulu ini dodolan minyak ora payu terus ganti dodol mesin es batu kan gitu. Iya ya Jadi Pak. Jadi nanti yang jadi korban malah yang pemain baru ini ya Pak ya, yang betul, tahu. betul. Jadi betul. Jadi memang kalau yang teman-teman yang baru kan pasti berpikirnya adalah ke harga ya. Oh harga yang murah, investasinya kecil seperti itu. Tapi kalau ada kerusakan dan sebagainya yang itu membuat kita tidak bisa berproduksi, itu pengaruhnya sangat besar, terutama di pasar. Karena pelanggan kita itu terlambat, itu otomatis sudah pindah ke pabrik lain kok. Itu sangat di dunia es batu sangat apa ya, sangat cepat, sangat dinamis. Kita tidak bisa kirim, dia cari pabrik lain kan seperti itu. Jadi sangat penting. Yang kedua kalau bisa dipastikan ada apa ya, orang bilang ada kantornya lah di Indonesia gitu. Karena rata-rata banyak mesin juga yang impor tapi nggak ada kantornya tuh. Kita mau kemana ya? Mau Nanti kumpul ke bingung ya Pak siapa? ya. Ya, Nah, customer bingung nih kalau misalkan mesinnya kenapa-kenapa bingung. Nyarinya kemana ini salesnya nggak ada. nggak ada. Ya memang murah dipasang ya nyala. Ketika dicolok kan nyala. Tapi kan kita sebisa mungkin cari yang memang ada perwakilannya di
Indonesia, saya rasa seperti itu. Berikutnya kalau bisa yang mempunyai support system yang baik, artinya apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi keluhan kita itu bisa ditangani dengan baik. Banyak yang tidak punya support system yang baik ya. Kita komplain, ya diterima komplain gitu. Tapi ya 2 minggu lagi gitu. Apanya 2 minggu lagi, Pak? Penanganannya atau teknisnya? Nah itu, kalau kayak saya masih mending bisa saya tangani sendiri ya. Tapi kalau yang teman-teman baru tidak bisa kan repot. Nunggu 2 minggu, Oh, pelanggannya bubar dong kan gitu. iya, Jadi iya. kalau bisa tuh yang seperti itu. Berikutnya ya kalau bisa pasti yang bergaransi ya. Saya rasa kalau garansi 1 tahun itu ya sudah hal yang wajar seperti itu. Dan rata-rata memang kalau saya sampaikan, kalau bisa justru malah teman-teman yang baru ini kontrak servis saja. Jadi kita menyerahkan perawatan mesin ke dari pihak pabrik. Jadi kita minta tolong misalnya dalam 1 tahun ada 2 kali kunjungan atau 4 kali kunjungan atau apa yang itu juga berguna untuk mendidik teknisi kita di pabrik. Jadi misal ada teknisi dari PID datang untuk servis saja ya, tidak perbaikan ya. Servis misalnya ganti filter atau penambahan freon atau apa itu sambil mendidik teknisi kita yang ada di pabrik. Jadi lama-kelamaan teknisi kita akan mengetahui persis tentang mesin tersebut. Jadi berikutnya juga dipastikan pabrik tersebut, mesin tersebut punya stok part yang jelas. Spare partnya harus ada. Jangan sampai nanti jangan beli mesin tidak ada spare partnya. Harus tunggu sekian lama. Ada beberapa merek tertentu yang memang spare partnya sangat susah kita dapatkan. Seperti itu. Syukur-syukur kalau yang sudah testimoninya seperti Pak Firman bilang tadi tuh, testimoni di YouTube itu nggak bisa kita elak ya. Orang berani menampilkan di sosmed itu bukan sesuatu yang main-main, gitu. Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau memang testimoninya itu baik ya saya rasa juga baik. Syukur-syukur kalau bisa didukung sama pembiayaan itu Oke. lebih baik. Karena ujung-ujungnya masalah ini pembiayaan ya Pak ya, karena memang investasinya yang biasanya untuk newcomer-newcomer ini terasa berat gitu kan ya. Nah, terasa berat sebenarnya tidak juga ya, tapi banyak juga yang seperti itu. Maksudnya banyak juga distributor mesin yang tidak mensupport untuk hal tersebut. Ya kalau saya harapkan kalau memang dari teman-teman ada yang mau dan Mbak Tiara bisa memfasilitasi ya lebih bagus ya menurut saya ya. Cuma saya sendiri menyarankan kalau bisa mesin tidak memakai pembiayaan. Saya sebagai praktisi menyampaikan kalau bisa khusus mesin jangan ada pembiayaan. Kalau untuk armada monggo, boleh-boleh saja saya. Tapi kalau untuk mesin diusahakan. Tetapi kalau memang itu langkah yang memang harus tempuh, tidak masalah. Tapi mari kita duduk bersama berhitung dulu. Dengan komposisi bahwa mesin 5 ton ini berapa, angsuran berapa, hasilnya tuh berapa sih? Nah, saya lebih senang kalau teman-teman yang baru ini bisa dulu lah bertanya atau sekedar kita sharing. Monggo, saya juga terbuka 24 jam kalau memang butuh hitungannya secara bisnis, tidak ada masalah. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk bisa tahu sejane iki badine iki piro. Badi apa ora, apa ming cair-cair tapi sing cair ese, duitnya ora cair. Ya. Kan gitu juga repot. Jadi memang perlu pengajian tentang bisnis ini. Tapi saya lebih suka kalau nanti teman-teman yang hadir hari ini mau kontak ke saya atau ke Mbak Tiara tentang perhitungan bisnisnya seperti apa. Sampai di sini Mbak Tiara ada yang mau dulu betul. Oke, ini barangkali ini Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan. Kalau ini sambil menunggu mungkin ada yang masih berpikir nih Pak menanyakan apa. Saya sendiri mau bertanya nih Pak Adi. Eh, Tadi kan dijelaskan kalau misal komponen mesin ini kita sependapat ya memang part yang paling penting jantungnya bisnis es. Kalau dia telat istilahnya berhenti produksi selama beberapa waktu atau 1 jam tuh katanya ruginya bisa 250.000 per jam itu tadi ya. Nah, Betul. kira-kira itu seberapa penting sih Pak buat
kita itu sebagai pemain bisnis es buat punya spare mesin. Jadi dalam artian gini, misalkan kita punya kemampuan untuk investasi 10 ton, tapi kita dalam plan punya rencana kalau kita belinya 5 ton 2 unit atau cukup 1 unit 10 ton saja. Itu kalau menurut Pak Adi dari kacamata yang udah pernah membangun pabrik es itu menurut Bapak gimana, Pak? Yang pertama saya jawab ya Mbak, kalau tadi yang saya sampaikan itu mesin 5 ton, ya, mesin 5 ton yang artinya itu mesin yang untuk warming up lah. Sekarang kita berandai-andai melihat yang sudah ada di pasaran. Pasaran banyak mesin-mesin yang saya pakai itu sampai 100 ton. Bayangin kalau kita punya mesin, tidak usah 100 ton lah, 60 ton saja. 60 ton itu mati 1 jam. 60 ton mati 1 jam. Otomatis kerugian kita tidak lagi di 250.000. Satu kali jatuh 20 menit itu sekitar mesin 20 sekitar 40 pack ya. Berarti sudah 1 jam sudah 120 pack. Dikalikan aja 10.000 sudah 1 juta lebih. Kalau kita bicaranya, yang kerugian yang paling besar itu bukan di nilai value-nya sebenarnya. Kalau value oke, tetapi ketika kita tidak bisa memberikan es itu ke customer, kepercayaan customer ini yang nanti akan berkurang. Misalnya kalau orang bilang, kok enggak kok enggak Telat gitu ya Pak ya. begitu. Jadi ini menjawab pertanyaan yang kedua Mbak. Kalau saya lebih suka ada backup. Jadi kalau mesin ya 5 ton mungkin ada 2, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Karena ketika kita tidak berandai-andai ada apa-apa ya, rusak atau apa tidak. Tetapi mesin itu pasti butuh perawatan. Ketika satu dirawat ya satunya bisa dimaksimalkan atau sebaliknya dan seperti itu. Dan lagi kalau ditanyakan untuk amannya ya saya tadi akan jawab ya lebih aman kalau ada 2. Karena ini kan lebih bagus. Beda kalau kita bicara tentang kehidupan. Kalau kehidupan Joni loro ya rapi kan gitu. tapi kalau mesin ya tetap ape nek loro Mbak, lebih Oh iya, aman. meskipun kalau dengan 2 mesin itu kira-kira poin plusnya kan tentu tadi ya Pak ya, ada spare kalau maintenance atau trouble. Kalau poin minusnya kira-kira apa Pak yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian di sini? Otomatis kalau dengan punya 2 mesin, berarti kan harus ada dua yang harus dijaga ya, 2 yang harus dirawat. Otomatis ya memang ada sedikit biaya yang lebih dikeluarkan, tetapi tidak signifikan gitu. Jadi signifikan ya. enggak, jadi justru malah jauh lebih aman karena mesin yang harusnya kita dimaksimalkan. Misalnya kita butuh penjualan 6 ton ya. 6 ton itu satu mesin 5 ton dimaksimalkan sama kita punya 2 mesin berjalan hanya sekitar 15 jam gitu, itu jam mesinnya akan lebih awet. Satu itu. Yang kedua ketika kita 2 mesin dengan satu mesin misal 10 ton saja lah, saya bandingannya head to head ya Mbak ya, 10 ton 1 unit dengan 5 ton 2 unit, ketika ada apa-apa ya lebih rawan yang 10 ton 1 unit. Seperti itu. Pelanggannya juga akan kacau balau, tidak bisa kita cover juga secara secara maintenance lebih enak yang 2 mesin, karena itu kalau 2 mesin semisal kita 10 ton kita jualan 8 ton ya, atau mau 10 ton itu pasti nabrak beban puncak, yang artinya biaya operasionalnya biaya HPP produksinya akan lebih tinggi. Tapi kalau kira 5 ton 2 kan tidak perlu nabrak beban puncak juga. Oke, berarti poinnya memang di sana ya Pak ya. Jadi, Supaya bagaimana caranya kita menekan HPP ya Pak ya. Iya, betul. Oke, saya nangkap. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Rio Andara. Pak Adi, saya izin bertanya, kalau boleh tahu berapa biaya maintenance per bulan untuk mesin es batu Pak Adi tersebut? Dan biasanya apakah daya listrik berpengaruh dengan kualitas mesin tersebut Pak? Berarti mesin yang sekarang di handle Pak Adi ini total yang 60 atau 90 ton itu ya Pak ya? Ya, ini total yang saya pegang sekarang ini memang saya di Magelang es itu kan 60 ton. Jadi kalau tadi dari Bapak siapa ya Mbak ya? Bapak Rio Andara. Oh, dari Andara ya. Itu kayaknya ada saya juga Andara Pak. Beda. Ada sedikit sayangannya. Andara.
kenal juga gitu. Kita mungkin Jadi panggilnya Pak kalau Rio aja kali ya. kalau saya sampaikan yang sajab yang kedua dulu ya, Oke, apakah siap. daya listrik berpengaruh dengan kualitas? Betul, daya listrik sangat berpengaruh dengan kualitas. Contohnya begini, kita berandai-andai seperti saya 60 ton Bapak, itu kita kalau dihitung secara ampere kan 10 ampere. Ketika listrik kita itu dayanya mepet, misal saya di 345 kVA, itu akan menaikkan ampernya. Terus menaikkan ampere itu secara bisnis itu juga berpengaruh. Yang pertama di biaya listrik akan lebih mahal. Seperti itu. Yang kedua, kompresor akan bekerja lebih berat, yang tentunya tekanannya akan tidak bisa maksimal. Jadi kalau menurut saya lebih baik dilonggarkan untuk dayanya Bapak. Jadi kalau misalnya kita mau pasang mesin 30 ton ya, satu unit misal, ya kita jangan pasangnya kebutuhan 135 kVA. Kita pasangnya 145 atau 155. Itu kan terlalu mepet. Itu menurut saya ya ini hanya menurut saya kurang pas. Lebih baik di 197 yang masih ada spare-nya seperti itu. Nah, untuk biaya maintenance saya selama ini hampir dibilang sangat sedikit Pak, karena saya hanya setiap minggu kami ada perawatan yang rutin. Jadi mesin kami ada 3. Di minggu pertama kami perawatan mesin A, minggu kedua perawatan mesin B, minggu ketiga perawatan mesin C, minggu keempat itu perawatan filtrasi. Jadi biaya sangat sedikit. Hanya rata-rata cuma fat, kita juga cuma bongkar cabing, cooling tower dan sebagainya. Itu yang biayanya sangat minim. Jadi kalau untuk maintenance kami minim sekali untuk mesin itu. Justru maintenance yang banyak itu tidak di mesin S-nya, tetapi di armada kalau kami. Armada. Iya, kalau untuk mesinnya kami sangat sedikit. Tapi Untuk mesin itu punya Pak Adi itu per bulan itu pasti dicek ya satu unit itu ya. Iya, kami wajibkan itu pembersihan itu wajib. Jadi kalau 1 bulan itu kita bersihkan cabing sama pembersihan cooling tower itu kita bersihkan. Jadi juga di cleaning semua, bisa kita cek ada kebocoran atau apa, itu bisa kita cek. Kita rutin 1 bulan 1 kali kita cek seperti itu. Jadi kalau semakin kita sering ngecek ya, insya Allah ya dari kerusakan kita sangat jarang. Jadi maintenance itu hanya murni ya paling fat aja itu, dan tidak ada yang maintenance yang terlalu berat, tidak ada. Hmm. Ya, Jadi oke. kalau untuk biaya saya tidak bisa bilang di Bapak karena sangat fluktuatif. Kalau tidak ada apa-apa ya tidak ada perawatan. Paling beli nasi Padang buat teman-teman yang bongkar cabing itu. Hmm. Seperti itu. Oke, 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 oke. Ya, Sudah terjawab belum nih Pak Rio? Mungkin kalau kurang ada pertanyaan lain atau kurang detail atau kurang gimana mungkin bisa ditanyakan ya. lagi. Kita masih bersama Pak Adi ya. Nah, ini ada pertanyaan lain nih Pak Adi dari Pak Alfian. Untuk mesin 5 ton kira-kira berapa daya listrik yang mesti disiapkan? Karena kan tadi Pak Adi sempat menyinggung ada spare ya. Ada spare dari Iya, betul. keperluan awal. Itu kira-kira kalau diproyeksikan itu berapa sih Pak untuk mesin 5 ton? Mesin 5 ton itu memang kebutuhannya untuk untuk running itu 33.000 kVA, 33.000 watt atau 33 kVA. Tetapi ketika dia start awal, itu biasanya ada kenaikan sekitar 10-15%, hanya di awal saja. Otomatis untuk mesin saja sudah ada kebutuhan sekitar hampir 40.000. Kalau mesin 5 ton, biasanya dia pakai storage, cold storage. Cold storage berarti ada kebutuhan juga listrik lagi. Menurut saya, amannya Bapak siapkan 53 kVA atau 53.000 watt. Menurut saya seperti itu yang aman karena kita masih ada storage, mungkin masih ada mesin press, mungkin masih ada mesin serut. Jadi kita juga butuh spare untuk penerangan juga mungkin kan seperti itu. Ini hanya saran saja di 53 kVA menurut saya. Satu mesin 5 ton. Jadi Gitu. amannya memang untuk starting awal itu proyeksinya tuh ada kisaran 10-15% kenaikan ya Pak ya? Iya, ketika starting di awal aja. Di awal startup awal mesin. Oke. Oke, oke, oke.
Ini barangkali nanti ada Bapak dan Ibu yang masih mau menanyakan bisa lanjut di kolom chat aja ya. Nanti ini materinya kan masih ada nih Pak Adi, mungkin bisa Ya, dilanjut dulu Pak Adi sambil kita saya bincang. sharing aja ya. Ya Pasti yang boleh Pak. pasti yang ditanyakan kan penjualan ya. Nah betul. Apa memang Itu sudah kita waktunya bahas ke sana Pak? ini habis bangun pabrik, beli mesin, pasang, sudah running, Bingung jualinnya tidak kemana? bisa jual begitu. Oke. Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya itu mungkin ada yang bilang bahwa susah jual dan sebagainya. Sudah ada pabrik besar yang kapasitasnya 200 ton. Itu akan saya kupas saja ya. Kalau tentang market itu kita masih sangat jauh. Jadi lebih ke sangat kurang untuk kebutuhan es batu kita itu. Yang kedua, sebelum Bapak Ibu teman-teman itu bangun pabrik, sebaiknya lakukan observasi. Jadi Bapak Ibu sudah teman-teman bisa lihat kanan kiri, mungkin radius 10 kilo sampai 30 kilo tergantung mesin yang akan kita pasang. Kalau mesin kita yang akan kita pasang cuma 5 ton, saya rasa tidak perlu kita survei sampai 30 kilo ya. Itu terlalu jauh. Jadi sudah lihat dulu pangsanya pasar, kompetitor, harga di lapangan seperti apa, kalau kita berhitung biaya seperti apa, sudah ada sedikit observasi. Terkait ada pertanyaan, wah di kota saya sudah banyak pabrik besar-besar, sudah banyak sekian puluh, sekian belas pabrik. Salah satu yang menjadi keunggulan kita itu kalau kita lebih dekat dengan customer. Contoh misalnya saya punya mesin 5 ton di kecamatan A begitu ya. Radius itu akan tetap banyak bisa dengan cover dibanding pabrik yang besar-besar itu. Nanti ketepatan waktu untuk ketepatan sampai ke customer itu juga berpengaruh sebenarnya. Jadi kalau untuk pangsa pasar sebenarnya kita tidak ada yang namanya kita ini baku hantam di lapangan, tidak ada. Memang kalau dunia sales itu banyak yang seperti itu. Artinya tetapi sebagai penguasa lokal saya rasa Bapak Ibu pasti akan lebih menang karena lebih menang secara pelayanan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau untuk pasar jangan khawatir. Berikutnya kita bicara tentang uh, apa itu namanya fasilitas ya. Rata-rata pelanggan kita itu kalau sudah kita kasih fasilitas, contoh ada jual bakso gitu ya. Jual bakso itu dengan kasih termos misalnya, apa kasih box itu sudah ada hubungan yang beda lagi. Apalagi kuwi sik tetangga, sik tanggane, sik sedulure, sik kancane SMA, kancane SMP dan sebagainya. Yaitu sudah bicara lagi hubungan yang berbeda. Jadi untuk pangsa pasar, saya harapkan teman-teman tidak perlu khawatir untuk itu. Masih banyak pangsa yang tidak kita sentuh ya, yang belum kita sentuh itu masih banyak. Itu bisa dibuktikan dengan masih adanya es balok yang dikonsumsi. Masih adanya es pocong, kalau orang bilang es pocong itu, es kucir itu, Iya, es iya. kulkas itu. Nah, itu yang seperti masih banyak. Jadi menurut saya pangsa pasar bisa kita ciptakan. Kalau bisa sebelum Bapak Ibu itu membangun pabrik, silakan observasi atau mungkin kita bisa ngobrol dulu Bapak di mana seperti apa nanti bisa kita cek termasuk tingkat kepadatan penduduknya, kemampuan pembeliannya itu sudah kelihatan. Termasuk juga misal di daerah mana. Nah, kalau di daerah Semarang, Surabaya tentu akan berbeda dengan misal di Wonosobo, di Dieng. Nah, itu tentu akan berbeda. Jadi juga harus kita cermati juga tentang lokasinya juga. Oke. Ada chat lagi ya Mbak. Gimana Pak? Ini sudah ada chat lagi kayaknya Mbak. Chat apa maksudnya Pak? Saya kurang. Ini ada yang sudah bertanya lewat chat ya kayaknya. Oh, oh iya. Ya, karena saya menunggu Pak Adi selesai ngobrol. Saya mau lanjut ini, Pak. Jadi, Ya, intinya yang terpenting itu kalau sebenarnya di bisnis itu adalah ketepatan waktu sebenarnya, Pak. Jadi, pangsa pasar tidak menjadi masalah selagi nih ya. Bapak dan Ibu yang lebih dekat dengan pelanggan pasti akan lebih ini ya, lebih istilahnya lebih menang gitu ya daripada pabrik besar yang lokasinya jauh dari customer. Seperti itu ya. Kalau pabrik kecil Mbak, biasanya itu
minta maaf ya, ini saya sampaikan apa adanya. Itu biasanya esnya justru lebih bagus karena dia sangat maintenance. Kalau pabrik sudah besar itu rata-rata wis yang penting ono esnya tiba ya dikantongi didol. Karena Oh, sudah bermain load ya, sudah bermain apa namanya, sudah eh, bermain kuota, kuota harus mengejar kapasitas. kuota sekian. Oke. Jadi tingkatnya memang kadang-kadang kalau mesin yang kecil tuh lebih anu dia tuh bisa lebih apa ya, lebih diperhatikan secara kualitasnya. Jadi tetap kualitas tetap kita utamakan. Jadi kita jualan pun juga pede kalau memang kita Iya, kualitasnya. bagus Ya. esnya. Gitu. Oke, oke. Nah, ini udah ada yang bertanya lagi nih. Saya bacakan ya, Pak. Karena tingkat kebisingan mesin, apakah aman untuk lingkungan sekitar jika lokasi berada di pemukiman penduduk, Pak Adi? Ini pertanyaan Nah, dari Pak Alfian. baik. Untuk saya jawab yang setahu saya ya, izin itu kan di 85 desibel. Hmm. Salah satu pabrik yang pernah saya kunjungi dan hari ini masih berjalan dengan baik, itu contohnya saya sebut aja di Salatiga ya. Gracia S itu di dalam perumahan, bahkan di Oh, dalam itu rumah berapa yang gitu, Pak? untuk mesinnya 10 ton. 10 ton di dalam rumah ya. Rumah ya, Ini. itu sampai hari ini masih operasional dengan baik. Tetapi saya menyarankan, walaupun seperti itu, tetap kita memberi apresiasi ke warga sekitar. Maksudnya, contoh yang kita bikinkan, kalau bisa kita bikinkan ruang kedap. Jadi Suara. kita juga meminimalisasi suara yang muncul, kecuali Bapak, Ibu, teman-teman membangunnya pabrik di dalam kawasan industri. Itu aturannya adalah 85 desibel dan kita tidak melebihi itu sampai hari ini. Oh, Seperti berarti itu. masih di taraf aman ya, Pak Adi ya sebetulnya ya. Masih. Apalagi Masih kalau belum. mesin-mesin kecil rata-rata suaranya nggak terlalu Iya, nggak ada termasuk ke suaranya itu. limbah ini ya, nggak termasuk ke kategori limbah ya Pak berarti ya kalau Oh memang enggak itu. iya ya berarti masih aman. Iya. Masih aman kalau untuk suaranya itu Karena enggak. sebetulnya juga kalau dari pengalaman-pengalaman riwayat mesin PND ini juga sebelumnya ada juga yang pasangnya juga di wilayah yang padat penduduk, bahkan ada yang di dalam rumah itu mesin 2 unit mesin 5 ton juga ada seperti itu. Ya, ini ya tergantung apa ya, tidak menjadi masalah yang berarti ya, asalkan nanti kita bisa pendekatan dengan penduduknya ya. Seperti itu ya Pak Adi ya. Ya juga kita sikapi ya, kita bangun misalnya pakai kita bikin pakai ruang kedap itu lebih bagus Mbak. Oke, Jadi menahan juga suara, tapi secara tidak mengganggu, secara aturan tidak menyalahi aturan. oke, oke, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Adi nih. Ini ada yang karena saya baru bergabung mungkin ketinggalan informasi yang disampaikan. Izin bertanya nih untuk interval waktu dan jumlah hasil produksi Pak. Interval waktu yang dimaksud apakah waktu produksi ya? Ya, ini mungkin bisa diproyeksikan ke mesin 5 ton dulu mungkin Pak. Oh, baik. Untuk mesin 5 ton itu kita rata-rata di 18 menit. Itu bisa menghasilkan sekitar 7 sampai 8 pack atau kira-kira 70 sampai 80 kilogram. Itu setiap 18 menit. Atau kalau dengan defrostnya yang mungkin 20 menitan sekitar itu untuk intervalnya. Oke, oke. Berarti nggak terlalu lama ya Pak ya. Maksudnya waktunya cukup singkat. Makanya tadi sempat disinggung juga sama Pak Adi nih. Kalau mesinnya kenapa-kenapa di rentan waktu pasti sangat merugikan. Karena kita dalam 20 menit saja bisa menghasilkan sebegitu Oke. banyaknya kantong es gitu loh. Nah, makanya. Terus ini ada lagi nih. Dari Pak Adil Saifullah. Dari segi harga dan kualitas, lebih baik 1 ton atau 2 ton? Bedanya jauh nggak ya? Kalau Terus saya sarankan 5 ton Bapak. mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kenapa kok lebih baik itu untuk pemula 5 ton? Jadi begini, saya tadi menyinggung soal pertanyaan yang sebelumnya ya. Untuk interval waktu itu Bapak bisa lebih cepat lagi. Tetapi dengan cara menurunkan eh, suhu air bahan bakunya. Kalau orang bilang pakai chiller itu, didinginkan dulu. Jadi mungkin kalau suhu di luar itu 29 sampai 32 derajat,
Bapak pakai chiller, nanti bisa turun sampai 16 derajat, itu akan memangkas waktu untuk produksi juga. Yang harusnya 20 menit mungkin jadi 18 menit. Perlu diketahui kalau di es batu itu 1-2 menit berpengaruh. Karena sehari kita melaksanakan kira-kira 52-56 cycle. Bayangkan kalau kita tuh 52 kali defrost kalikan 2 menit saja, sudah 100 menit. 100 menit kalau kita 20, kita hitung saja 20 menit defrost, berarti kita ada 5 cycle. 5 cycle kalikan 78 pack, 40 pack. Itu kalau dituangkan ya 400.000. Hanya dari kecepatan pendinginan saja. Gitu. Itu yang saya jawab. Yang berikut tadi apa Mbak? Saya lupa Mbak. Yang ini yang 1 ton atau 2 ton, bedanya jauh nggak ya? Terus Saya tadi sarankan Bapak Bapak 5 ton. ke 5 ton Bapak. Karena begini, Pak, untuk nilai, ya betul, untuk nilai investasinya tidak terlalu berbeda jauh. Sangat tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi untuk hasil secara perhitungannya itu berbeda jauh Bapak. Jadi saya sarankan eh, kalau bisa di 5 ton. Itu untuk pemula sangat bagus karena Bapak akan belajar untuk detail dan tidak tidak lama karena seperti ini Pak. Saya contohkan ya. Mesin 1 atau 2 ton Bapak perlu juga punya storage. Mesin 5 ton juga perlu storage. Sedangkan Bapak kalau jatuh es itu di mesin 2 ton, 3 ton itu paling 3 pack. iya 3 pack. 3 pack. Itu Bapak butuh waktu untuk masukkan juga bayarnya 1 orang. 5 ton juga bayarnya 1 orang, sama. Jadi sebenarnya kalau untuk investasi yang di awal saya menyarankan di 5 ton. Tapi kalau memang Bapak bertanya 1 atau 2, saya sarankan ya minimal 2 ton Bapak. Kalau 1 ton itu ya nek wong Jawa bilang ngelangut. Tunggu Iya, esi tiba we ngelangut. Tibane meng loro klothak. iya, tapi pengaruhnya ke HPP ya Pak ya. Itu jadi. Ya, es batu semakin besar mesin, semakin HPP-nya rendah. Nah, itu mungkin jadi kunci ya Bapak Ibu sekalian. Semakin besar kapasitas mesin, HPP-nya semakin rendah. Nah, itu yang Ya, bisa mempercepat BEP, balik break even point atau balik modalnya. Itu yang betul. bisa kita garis bawahi dari apa Ya, yang disampaikan oleh Pak betul Adi. Mbak. Ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. eh ini udah dijawab tadi ya terkait yang apa mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Mesin mungkin bapaknya tadi belum bergabung ya karena tertinggal. Mesin itu seberisik apa sih Pak? Karena nanti rencananya mau saya taruh di ruko. Terus untuk estimasi pengeluaran listriknya dalam 1 bulan ini dalam nominal ya Pak Adi ya berapa? Ya, Kemudian biaya mesin plus alat pendukungnya. Waduh, boleh. oke itu dulu Pak. Mungkin bisa Ya, oke. dijelaskan. Yang saya jawab kalau untuk tingkat kebisingan di ruko sangat aman. Sangat aman karena apa? Ruko itu pasti dibikin dari batu bata atau hebel atau batako dan sebagainya. Dan kalau ruko rata-rata itu kalau dia 2 lantai berarti ada dak. Itu malah sangat aman itu Bapak. Pasti tidak ada noise. Tidak ada noise itu aman. Yang kedua tadi belum menanyakan untuk apa Mbak tadi Mbak setelah itu Estimasi pengeluaran listrik dalam 1 bulan. listrik. Kalau Bapak mau Nah, bermain 24 jam tabrak beban puncak sekitar 15 sampai 16 juta maksimal. itu untuk Tapi 5 kalau ton Bapak ya Pak. iya 5 ton itu sekitar ya, saya tidak bisa bilang tepat ya, tapi berkisar antara itu. Oke. Seperti Mungkin itu. ada yang belum tahu nih beban puncak itu kisaran jam berapa sampai jam berapa Pak Adi? Mungkin boleh dijelaskan. Beban puncak itu adalah antara jam 5 sore sampai jam 10 malam. Oke. Itu ada kenaikan sekitar 1,6 kalinya. Contohnya, kalau kita misalkan kita bikin 1 pack itu listriknya 1.000 rupiah gitu ya. Hmm. Nanti di beban puncak itu akan muncul 1.500. Oh, hampir 50% sendiri ya Pak ya. Ya, Yang kita berandai-andai lah yang itu. Yang saya lakukan, saya amati ya mungkin yang pada intinya ada kenaikan yang cukup banyak di beban puncak tersebut. Yang kedua memang kalau di lingkungan perumahan juga memang saya sarankan ya kita menghormati lah. Mungkin ya, maghrib kita off-kan dulu, sambil cooling down, nanti kita jam 9 start running lagi sih oke. Tapi kalau beban puncak ya itu jam 5 sampai jam 10 malam itu. Yang artinya biaya akan lebih
HPP produksinya akan lebih tinggi sedikit. Hmm. Oke, terus sama yang terakhir ini biaya mesin plus alat pendukung lainnya, Pak. Ah, Itu disiapkan nih apa aja? Kan nggak cuma mesin nih, Pak, nyatanya ya kan. Itu apa aja mungkin bisa dijelaskan sama Pak Ade. Kalau untuk hanya mesin saja, mungkin nanti Bapak bisa berhubungan dengan Mbak Tiara ya, terkait harganya mesin. Kalau untuk pendukungnya, tentu kalau Bapak mau bagus, itu dimulai dari treatmentnya air. Jadi kenapa saya bilang treatment juga penting? Karena air yang masuk itu ke dalam mesin kita itu juga berpengaruh terhadap keawetan mesin kita. Contoh, air yang tidak kita filter langsung kita masukkan, kalau kadar kapurnya tinggi, itu akan menempel di pipa, di kondenser, di mana-mana. Yang artinya itu akan berpengaruh ke satu, keawetan mesin, yang kedua, kapasitasnya juga akan turun, dan sebagainya. Jadi kalau Bapak mau siapkan, dari awal ya siapkan mesin, tentu filtrasi penting juga. Bisa Bapak yang filtrasi secara mekanikal atau RO lebih bagus. Untuk biaya lain, semisal Bapak membutuhkan, ya berarti ada yang namanya conveyor. Itu untuk mengeluarkan es dari mesin ke packing, seperti itu. Bapak juga siapkan juga kalau memang mau lengkap, berarti ada mesin press, seperti itu. Ada juga mesin serut dan sebagainya. Untuk biaya nanti saya tidak bisa bilang ya, karena Bapak di mana, saya ada di mana. Jadi mungkin berbeda antar daerah, tetapi biayanya yang diperlukan tidak terlalu banyak. Tetapi yang saya sarankan, yang utama pendukungnya adalah mesin filter, Bapak. Itu karena juga menyangkut keawetan mesin. Jadi selain mesin, Bapak siapkan juga filtrasinya juga, seperti itu. Oke, terus untuk mesin filtrasi sendiri, Pak, kalau ini saya juga izin bertanya ya, Pak Dia. Kalau sebelumnya saya pernah menemui ada customer itu yang punya standar mesin RO filtrasi itu rakitan sendiri. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan itu ada standarisasinya nggak sih, Pak, untuk mesin RO ini? Atau cukup yang penting filter air gitu? Jadi kenapa dari awal saya sampaikan tadi ketika sudah ada lokasi, kita uji air bakunya dulu, supaya kita tahu kandungannya dulu. Oh, Hmm, daerah saya itu yang tinggi apa? Oh, yang tinggi kapurnya. Oh, yang tinggi besinya dan sebagainya. Contoh kalau kapurnya tinggi, itu yang kita perlukan yang utama memang kalau air itu kan menghilangkan semua ya, hampir semua dihilangkan. Tapi kalau yang filter seperti mechanical, seperti resin demin, itu juga sudah menarik kapur. Jadi oke. kenapa saya bilang perlu beberapa filter tuh supaya baik, supaya hasil air bakunya nanti bagus. Yang Hmm, kedua juga mesin RO itu tidak bekerja dengan berat. hmm, Yang ketiga juga menyambung keawetan mesin kita. Kalau bahan bakunya bagus, tentu bagus. hmm, Seperti saya contohkan, kalau kami ini dari mesin itu, bahan baku itu kita juga supply ke cooling tower. hmm, Jadi cooling tower tidak pakai air bak, tidak pakai air bak, air apa? Air asal, bahkan dari air yang sudah saya filter. Karena saya berpikiran kalau airnya bagus, kondensernya bagus, berarti pendinginannya akan bagus juga. Yang itu akan membuat mesin kita awet, juga biaya maintenance-nya juga rendah gitu. Karena kan kalau mesinnya juga tidak kotor itu kan, istilahnya kalau orang bilang radiatornya bersih kan, mesinnya juga bagus, awet juga seperti itu. Jadi banyak yang perlu disiapkan juga untuk ke sana. Tapi biaya tidak terlalu banyak. hmm. Oke. Oke. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Ade. Untuk kapasitas mesin 5 ton, apakah perlu perizinan usaha? Lalu untuk perizinan usaha itu sejauh mana sih, Pak? Nah, Kalau untuk usaha itu masih skala mikro ya. Saya yang sarankan gimana Bapak nih? Ibu kalau bisa pakai badan hukum. Karena bagaimanapun juga itu lebih bagus. Seandainya nanti Bapak Ibu membuat badan hukum berupa CV, itu biaya juga tidak tinggi, mungkin sekitar 2 juta, 2,5 juta. Nanti Bapak Ibu cantumkan KBLI-nya 35302. Itu jenis usahanya adalah pabrik es batu. Jadi KBLI-nya itu ada khusus untuk
es batu memang ada. Izin secara tidak ada Bapak, karena itu sudah keluar otomatis, keluar NIB, keluar semua, sudah keluar semua, AHU semua keluar. Hanya yang pasti harus Bapak nanti urus berikutnya itu tentang pemasarannya. Untuk lebih baiknya Bapak paling tidak ada uji air layak minum, kalau bisa dengan halal, itu lebih bagus. Jadi untuk terkait dengan limbah, kita tidak ada limbah, karena airnya kan air bersih. Itu cukup SPPL, tidak sampai ke UKL, UPL ataupun AMDAL. Jadi secara izin tidak terlalu susah. Memang yang sekarang agak susah itu halal ya, karena halal itu sampai ke Jakarta. Dulu tidak, tapi sekarang sampai ke Jakarta loh, setahu saya. Kalau yang izin hanya itu saja. Yang perlu Bapak awali adalah izin lingkungan saja Bapak. Itu penting. Yang penting Bapak ada izin dari lingkungan atau orang bilang izin HO itu. Seperti itu. Oke, oke, oke. Kita termasuk usaha yang berisiko kecil kita ini. Seperti itu. Dengan limbahnya itu ya Pak, ya hampir tidak ada ya. Iya, tidak ada. Dan memang kita kategorinya usaha kecil yang berbasis resikonya kecil. Karena ada yang berbasis resiko tinggi. Seperti uap dan sebagainya itu, SPBU. Kalau kita kan enggak. Kita ini tidak ada risiko. Minim risikonya. Oke, 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 oke Pak Adi. Tadi Pak Adi sempat menyinggung ya soal label halal ya Pak Adi ya. Nah, Ya, kalau Pak Adi sudah melihat pasar di sejauh ini, label halal termasuk hal yang kira-kira poinnya krusial nggak sih Pak untuk kita memasarkan es, atau orang tuh yang penting ya es kristal gitu aja? kalau terkait izin, orang rata-rata yang ditanyakan pertama diuji layak minumnya. Jadi Oke. lebih ke orang bilang ya kayak BP POM gitu loh. Kalau Hmm. halal itu rata-rata ditanyakan untuk yang berupa usaha yang sudah besar. Contoh KFC, Oh, McD, misal mau masuk ke franchise-franchise itu ya. ya mie gacoan yang sudah seperti itu akan menanyakan halal. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu jual di tukang bakso, tukang mie ayam ya tidak tanya halal. Ya Hmm. halal pora ya. Yang Yang penting penting murah ya Pak ya. itu yang penting murah itu. Yang penting. Harganya harus murah itu baru bagus itu. Oke, oke. Mungkin ini bisa jadi pengetahuan juga buat Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau masuk ke salah satu franchise yang udah disebut Pak Adi tadi, yang memang udah skalanya udah menengah ke atas ya terhitung ya Pak ya, itu mungkin label halal itu Oh, dibutuhkan. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh, ini tadi yang menyambung tadi. Kebanyakan Mbak kalau 5 ton bingung saya buangnya. Loh, kenapa dibuang Pak? Kan dijual. Gimana? Bapak ini dengan Bapak siapa ya Mbak yang bertanya itu ya? Pak Adil Saifullah. Mungkin ini Eh, menyambung yang tadi, Pak, yang saran soal 5 ton. Kebanyakan, Mbak, kalau 5 ton bingung oh, buangnya. jadi yang Bapak perlu lakukan pertama itu mapping area dulu Bapak. Oke. Bapak pastikan mapping area penjual Bapak dulu di awal. Bapak mestinya belum datang, Bapak mapping area dulu. Bikin database semua outlet. Jadi Bapak tidak usah memilah-milah. Ini outlet cilik, outlet gede, outlet besar, outlet kecil, tidak usah. Semua kita database dulu. Jadi Bapak perlu mapping area dulu. Dipastikan kalau bisa pabrik belum berdiri, datanya warung sudah punya semua. Itu lebih bagus. Dengan kita datang, kita sampaikan kita mau bikin pabrik es, kita mau jualan, kita minta datanya mereka, itu nanti untuk itu lebih bagus. Yang kedua, Bapak kalau sudah ada kompetitor, Bapak coba lihat langkah yang sudah berjalan ada. Kalau misalnya ada, kalau tidak ada kompetitor lebih mudah. Tapi kalau ada pun berarti es kita sudah bisa diterima oleh masyarakat begitu. Itu juga satu poin juga gitu. Nanti tinggal bermain kualitas, bermain ketepatan waktu, bermain sedikit harga atau free, bonus dan sebagainya, fasilitas. Jadi saran saya sebelum Bapak punya pabrik es batu, Bapak mappingkan dulu areanya Bapak dulu. Nanti kalau memang Bapak butuh advice yang lebih detail, Bapak bisa kontak saya nanti. Seperti apa perlakuan di lapangannya.
Oke, oke. Semoga ini menjawab ya Pak Adil Saifullah ya terkait yang sudah dijelaskan Pak Adi supaya tidak menjadi kekhawatiran untuk Pak Adil memulai gimana cara menjualnya. Terus ini tambahan Pak, ada pertanyaan gini. Mesin apakah harus hidup 24 jam Pak? Kalau penyimpanan penuh apakah bisa dimatiin dulu? Takutnya mempengaruhi kualitas mesin. Ini mungkin ke arah cooling down ya Pak. Cooling down mesin itu bagusnya di kisaran periode periode waktunya tuh gimana sih? Itu Pak Adi. Eh, Satu saja ya, yang satu tergantung kebutuhan Bapak Ibu itu. Kalau memang Bapak butuhnya esnya 5 ton dalam 1 hari, ya mau tidak mau mesin nyala 24 jam. Hmm. Mesin, saya sudah pernah mencoba Bapak. Saya pernah mencoba mesin, saya 20 ton. Itu berjalan 24 jam tanpa henti, hanya berhenti ketika Jumatan saja. Hmm. Di mesin kami 3 itu tidak pernah berhenti kecuali Jumatan, karena kami memang di belakang kami ada kampung ya, ada rumah warga yang tentunya kami sangat menghormati ketika sholat Jumat. Jadi kalau Bapak sampaikan sebaiknya seperti apa? Kalau saya sarankan, kalau Bapak tiap hari bisa cooling down lebih bagus. Bapak bisa, tapi apakah itu nanti bisa menutup kos operasionalnya Bapak juga perlu dipertimbangkan. Makanya kan kita tidak bisa jawab secara detail ya. Tapi pada intinya mesin itu digeber atau tidak pun, mesin itu akan baik-baik saja sebenarnya. Kalau cuma sehari, 2 hari, seminggu, kita pernah geber 24 hari dan tidak ada apa-apa. Jadi seperti itu. Tapi kalau lebih baiknya ada cooling down betul. Kalau berpengaruh ke es batu, berpengaruhnya bukan di kualitasnya Bapak. Jadi kalau mesin itu habis mati, hidup lagi, itu di cycle pertama sampai cycle keempat itu perlu penyesuaian Bapak. Jadi misalnya begini, mesin mati jam 5 sore ya, otomatis nanti nyala jam 10 malam. Cycle pertama itu tidak mungkin di 18 menit, karena kondisinya masih belum stabil. Airnya masih air anget dan sebagainya. Evaporatornya juga belum terkondisi dingin dan sebagainya. Itu perlu waktu untuk ke sana. Paling tidak 2-3 cycle nanti akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi tidak berpengaruh ke kualitasnya, cuma ke waktu produksinya akan lebih panjang di awalnya. Gitu. Oke, oke. Berarti istilahnya mesinnya tuh belum panas ya, Pak ya? Iya, Betul, betul. Betul. dari starting awal itu langsung dipaksa produksi lagi, istilahnya mesin tuh durung lanyah gitu ya, kalau kata Nah, orang. maksudnya seperti gitu. Dia memang perlu seperti itu. Perlu pendinginan dulu di awal seperti itu. Pengkondisian di awal seperti itu. Oke, terus ini lanjutan, Pak. Untuk ukuran mesin 5 ton, lahan 3,5 meter kali 8 meter, apakah cukup, Pak Adi? 3,5 kali 8 meter. Ini saya jawab ya. Saya kemarin membuat pabrik di salah satu daerah di Jawa Tengah lah ya. Itu 6 kali 9 untuk 2 mesin 5 ton. Itu 6 untuk kali mesin 10 ton. 9 untuk 10 ton, Pak. Ya betul. Berarti saya jawab sangat cukup Bapak kalau 3,5 meter kali 8 meter. Tinggal nanti yang Bapak pikirkan adalah layoutnya seperti apa. Karena kan kalau mesin 5 ton itu kan satu frame itu. Tidak 2 frame. Frame-nya cuma satu, artinya antara dinamo kompresor sama evaporator itu kan jadi satu. Hmm. Jadi tidak terpisah. Kalau mesin yang 10 ton kan sudah mulai terpisah. 20 ton terpisah. Jadi kalau ini kan masih satu ukuran dan cuma sekitar 1,6 meter itu. Tidak masalah. Cukup itu Berarti Bapak, cukup. untuk ukuran segitu tuh cold storage itu udah termasuk ya, Pak ya? Maksudnya udah masuk ke perhitungan layout ya? Bisa. Bisa. Oke, ini tadi ada sedikit disinggung soal layout sama Pak Adi nih. Kalau layout yang ideal, menurut Pak Adi itu gimana? Peletakan atau misalkan gini, akan cooling tower itu kan sirkulasi air ya Pak. Itu Ya ada betul. tempat ideal yang mungkin harus cooling cooling tower itu diletakkan. Secara layout itu idealnya seperti apa Pak Adi? Kalau bicara fungsi, Iya. cooling tower kan bersifat pendingin. Mm-mm.
dan dia itu kan ada uap panas yang dikeluarkan dari atas ya. Sebenarnya kalau di dalam ruangan itu, menurut saya kalau memang dimensinya tinggi, itu tidak masalah. Tetapi kalau dimensinya pendek, cooling tower itu akan berfungsi kurang maksimal. Yang kedua, dia akan merusak atap di atasnya. Jadi Hmm, kalau bisa saya sarankan cooling tower di luar saja, di hmm, luar. Maksudnya tidak di dalam satu ruangan yang ketutup. Tetapi tidak masalah ketika dibikinkan semacam kayak terobong untuk membuang panasnya tersebut. Itu pernah saya lihat itu di Gracia S tiga. Di dalam rumah cooling towernya itu berurutan. Di belakang cooling tower, depannya evaporator sama sebelahnya dinamo kompresor. Ya tidak apa-apa. Cuma nanti kalau tidak diarahkan uap panasnya itu nanti bisa merusak atap di atasnya gitu. Kalau jaraknya pendek. Kalau secara fungsinya kayaknya tidak terlalu berpengaruh itu, Mbak. oke, oke. Oke, oke, oke. Nah, ini udah pertanyaannya udah sampai kemana-mana ya nih Pak Adi ya. Ya sharing-sharing aja, Mbak. Sharing-sharing aja. Nah, nggak masalah. Ini sambil menunggu teman-teman dan Bapak Ibu semua mungkin ada pertanyaan lain lagi. Mungkin dari Pak Adi ada yang masih mau disampaikan Pak Ya, terkait yang ya. yang saya sampaikan pesan ke teman-teman semua yang akan bergabung di dunia es batu ya. Yang pertama memang Bapak niatkan dulu, yang saya sampaikan di awal itu. Yang kedua memang cermati peluang yang ada. Yang ketiga jangan salah untuk memilih mesin ya, terutama mesinnya saja. Kalau untuk armada monggo bisa saja dengan mau apapun silahkan, atau bahkan tidak pakai pun juga bisa. Untuk mesin jangan salah pilih. Yang berikutnya pastikan dulu apa namanya untuk lokasi, dan yang saya sampaikan di awal itu sudah ada dulu. Yang 4 hal penting itu untuk lokasi, air, listrik, dan akses jalan itu wajib ada. Jangan sampai tidak ada salah satunya itu, karena ada juga yang tempatnya ada, airnya ada, tetapi untuk narik listrik 3 fase-nya itu sampai 500 meter. Itu Hmm, kan biayanya terlalu bengkak nih, terlalu banyak gitu. Jadi hmm. juga perlu dibikinkan satu rencana bisnis plan, tapi juga yang penting diniatkan untuk diusahakan gitu. Oke, oke, oke. Oke, siap Pak Adi. Terus kalau dari kacamata Pak Adi nih, yang udah lama ini ya mengurus operasional pabrik es. Untuk Ya, kos tiap bulan paling besar itu kos di apa ya Pak? eh, pabrik es batu itu kan biayanya cuma itu aja Mbak ya. Jadi saya sampaikan biaya ini kita bicara komponen saja ya. Itu kan terdiri dari plastik, listrik, air kita tidak hitung ya, sama SDM. Jadi sebenarnya kalau yang biaya terbesar tuh di situ. Kalau pabrik semakin besar tuh ada tambahan lagi BBM. Jadi hanya 4 komponen itu yang berpengaruh. Makanya saya sampaikan di es batu itu sangat krusial untuk berhati-hati berhitung. Contohnya tentang plastik ya. Plastik kalau kita hitung harga sekarang mungkin 27.000 sampai 30.000 per kilo, yang isinya mungkin sekitar 45-46 lembar. Artinya satu plastik itu rusak atau tidak kita pakai, itu kita sudah rugi sekitar Rp700. Jadi Hmm, seperti itu. Jadi uh, intinya harus berhati-hati di loss-nya. Jadi 4 komponen yang paling besar adalah listrik, plastik, SDM, dan BBM. Itu yang paling besar. Tapi rata-rata yang paling berpengaruh adalah listrik, paling besar ya. Itu aja sih. oke, jadi untuk kosnya itu ya yang sekiranya tiap bulan memakan kos paling tinggi itu listrik, plastik, BBM dan Listrik. SDM. Untuk BBM ini khusus di pabrik-pabrik yang skala besar yang memang jangkauan radiusnya untuk mensuplainya udah jauh ya Pak ya. Terus Uh, ini
Mungkin ini Pak Agus tadi sudah sempat dijawab juga sama Pak Adi. Mungkin bisa diulang sedikit ya Pak Adi ya untuk Ya. kebisingan mesin. Apakah bisa mengganggu tetangga dan apakah perlu ruang produksi kedap suara? Oh begitu. Kalau saya sarankan tergantung Bapak, maksudnya ada di posisi mana itu. Kalau di dalam perumahan saya sarankan dipakai saja untuk lebih amannya. Untuk ruang kedap juga tidak mahal, itu juga murah saja. Apalagi kalau itu sudah berupa Bapak bangunan sudah permanen, sudah pakai bata atau hebel atau batako itu otomatis sudah meredam. Cuma Oke. kalau di kami, karena kami mesin 60 ton itu kan kami tidak memakai itu Bapak. Jadi kami hanya memakai eh, batako itu 2 meter, selebihnya hanya pakai galvalume karena kita mengingat iritnya biaya. Tapi kalau Bapak posisinya ada di dalam perumahan atau yang sekiranya bisa bersinggungan dengan warga, sebaiknya dibikin bangunan permanen, Bapak. Pakainya hebel atau batu bata atau apapun. Batako juga boleh. Yang penting itu sudah cukup kedap, Bapak. Gitu. Ya itu ya, Pak Agus, semoga menjawab ya. Terus ini ada pertanyaan dari Ibu Aisyah. Maaf Pak Adi, mau bertanya, kira-kira karyawan yang dibutuhkan untuk pabrik mesin 5 ton berapa ya Pak Adi? Kalau Idealnya. 5 ton itu produksinya adalah, kalau kita bicara 24 jam ya, kita bicara angka 24 jam. Itu karena produksi cuma butuh 3 orang satu shift. Kalau kita berlakunya tetapi berlaku aturan pemerintah, artinya satu shift itu adalah 8 jam kerja ya. Hmm. Tentu kita butuhkan 3 orang. Kalau tidak menabrak beban puncak, artinya dari jam 5 sampai jam 10 tidak ada aktivitas, berarti kita cuma butuh 3 orang saja di produksi. Untuk pengiriman, monggo kalau jangan pakai armada besar ya 1 orang, 2 orang cukup, 5 orang. Berarti kalau untuk 5 ton, 5 orang sudah cukup. Oke, 5 orang itu nanti 3 orang dibagi untuk produksi ya Pak ya. Untuk Iya, duanya dialokasikan untuk pengiriman. Seperti itu. pengiriman. Oke. Terus ini ada lagi Pak Adi. Idealnya untuk harga jual retail dari kita berapa per 10 kilonya Pak? Ini Pak yang bertanya ini lokasinya Eh, di mana ya Pak? Kalau boleh dijelaskan dulu. Mungkin Pak Adi bisa, nanti biar Pak Adi enak jawabnya di lokasinya dulu. Karena biasanya beda-beda ya Pak Adi ya. Tiap eh, lokasi ya. Kalau di tempat Pak Adi 10 kilo biasanya idealnya berapa Pak? Harga jadi jualnya. gini, eh, bagusnya usaha es batu tuh salah satunya ini. Jadi HPP kita tuh tidak terlalu jauh ya Mbak. Artinya saya bikin pabrik di Magelang dengan bikin pabrik misalnya di Samarinda begitu ya. Itu Hmm. eh, tidak terlalu jauh untuk biaya investasinya. Tetapi harga jualnya itu sangat jauh Mbak. Di kami ini di seputaran Jawa Tengah itu harga yang ke retail itu rata-rata 9.000 sampai 10.000 di Jawa Tengah ya, saya sampaikan di Jawa Tengah. Mungkin Semarang, Solo, Jogja, Magelang itu rata-rata di angka 9 sampai 10.000. Ada juga yang daerahnya agak jauh bisa sampai 12.000. Contoh kayak di Wonosobo, itu harga retail bisa sampai dengan 12.000. Seperti itu. Kalau harga ke depo itu ya rata-rata di angka 6,5 kalau di Jawa Tengah. Oh, Seperti 6. itu, Mbak. Oke, oke, oke. Ya. Ini kebetulan Bapaknya lokasinya di Tangerang Kota, Pak Adi. Di Tangerang Kota saya tidak bisa dijawab ya, setelah signifikannya tidak tahu ya. Tapi dilihat dari kompetitor sudah bisa kelihatan kok. Kompetitornya berapa kan kita tinggal mengikuti saja. Oke, oke. Terus ini, jika di ruko 2,5 lantai dak beton, apakah mesin 5 ton bisa diletakkan di lantai atap, Pak Adi? Bisa, Mbak, bisa. Tidak ada Bisa. masalah itu. Ya. Yang penting saya pastikan dulu daknya ya, dak betonnya saya pastikan dulu itu memang dak beton ya. Karena Hmm, kan ada spesifikasinya daknya juga. Tapi betul. saya jawab bisa, karena saya pernah juga pasang di lantai 2. Mm-mm. Oke, Ya, oke. bisa 5 ton bisa. Aman ya sebenarnya kalau untuk 5 ton dengan komposisi dak beton yang udah kita kaji ya dengan catatan Iya, itu ya. betul. Kalau 5 ton kan beratnya nggak sampai 1 ton itu.
Iya, enggak. Kalau lokasi di customer saya itu juga ada 5 ton yang di lantai 2 itu juga ada. Ya, Termasuk schooling towernya juga, semuanya di lantai 2. bisa, bisa. Sakit. Kalau 5 ton masih bisa. Tapi kalau Iya. 10 ton up yang sudah 2 frame, itu agak susah. Oh, karena Ya, lumayan ini ya makan tempat ya Pak Adi ya kalau yang sudah separated gitu ya. ya kalau kita berani sekarang di lantai 2 masih 20 ton. Ketinggiannya Iya, saja sudah berapa, Mbak? Tingginya sudah. iya, iya. Jadi Oke, kita bikin atapnya juga udah nggak masuk akal gitu kan. iya, iya. Nah, ini sambil kita menunggu, mungkin barangkali ada Bapak atau Ibu di sini yang masih mau bertanya. Ini masih ada beberapa menit. Mungkin saya kasih tambah 5 menit sesi terakhir ya dengan Pak Adi sebelum kita ke sesi selanjutnya. Karena ini dari pertanyaannya Bapak Ibu semua ini sebenarnya saya melihat antusiasme yang sangat luar biasa Pak Adi ya. Jadi pertanyaannya cukup menggali, cukup dalam. Jadi saya juga ikut senang sebagai MC untuk memandunya. Jadi Bapak Ibu ternyata banyak sekali yang antusias dan itu di luar ekspektasi saya gitu. Mungkin Pak Adi juga beranggapan seperti itu. Nah, Iya, betul. oke, mungkin ini kita untuk slide ini apakah sudah berakhir ya untuk operator ya? Mungkin bisa dibantu. Untuk slide apakah masih ada lagi? Kalau memang enggak, kita bisa akhiri sesi dengan Pak Adi. Ya, Mbak Tiara, terima kasih. Buat teman-teman, saya cuma mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu. Apabila teman-teman butuh advice atau sharing dengan saya, monggo. Saya terbuka 24 jam, 30 hari untuk bisa kontak dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol begitu. Ya, Ini ada kalau yang Pak Adi tanya, ya, domisilinya di Magelang ya Pak Adi ya? saya kebetulan pegang pabrik di Magelang, tapi kalau rumah saya di Semarang, Mbak. Oke. Nah, barangkali nanti dari Bapak atau Ibu ada yang lokasinya berdekatan dengan Padi, nanti bisa menghubungi kita, misalkan bisa minta dijembatani ke Padi, nanti kita bisa bantu. Karena Padi ini Ya, pengalamannya udah luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi untuk ya, menghandle pabrik mulai dari tanah yang masih lapang sampai akhirnya bisa memasarkan itu, saya rasa udah tidak diragukan lagi. Jadi terima untuk kasih. Pak Adi juga orangnya sangat welcome. Sejauh ini saya kenal Pak Adi juga orangnya sangat terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaannya sangat mendetail. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang kebetulan memang lokasinya berdekatan dengan Pak Adi bisa di Magelang atau Semarang, misalkan ada yang minta janji temu, kira-kira Pak Adi available nggak? Monggo, Mbak, bisa, tidak apa-apa. Oke. Ya, oke. Nah, dari Pak Adi ini udah oke ya. Ini ada yang chat lagi nih. Terima kasih Pak Adi, semoga sehat dan sukses selalu. Oke. Sami-sami. Terima kasih. Ada nomor WA-nya Pak Adi? Ada dong. Pak Adi ini cukup ini ya, udah cukup modern. Siapa sih yang nggak punya nomor WA? Nah, nanti untuk nomor WA Pak Adi bisa kita akomodir dari admin ya, tentunya ya. Kalau kita share di sini kan nanti, ya, nanti boleh diakomodir dari admin yang minta nomor Pak Adi, boleh nanti langsung menghubungi admin yang tertera di slide terakhir. Oke, seperti itu. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak Pak Adi udah Baik. menyempatkan waktunya untuk sharing cukup banyak dan cukup mendalam. Atau mungkin ini ada closing statement Pak Adi yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini untuk mengakhiri dan memberikan support yang lebih supaya lebih yakin ya untuk memulai bisnis ini. Silakan Pak Adi. Satu usaha yang baik itu usaha yang dilakukan dan dimulai, Mbak. Itu aja. Oke, Bu, saya yang dilakukan dan dimulai ya Pak ya. Ya. Kalau berangan-angan doang kayaknya makin berasa Ah, makin ya. oh ya Pak ya, malah udah banyak yang memulai duluan kesalip yang lain ya Ya. Pak Adi. Soalnya juga ada yang poin terakhir itu, Mbak. Yang saya di sini di slide itu kan ada pembiayaan mesin. Iya, Sekiranya butuh kan ke Mbak Tiara aja, tapi jangan ke saya iya, loh. iya. Kalau kebetulan kita memang ada pembiayaan mesin Pak. Maksudnya kita bekerja Ya. sama dengan leasing. Sejauh ini sih ada 6 Oh, ya. 5 Bagus sampai itu. 6 partner leasing ya Pak. Karena kalau kita jumpai di lapang ya Pak, sejauh ini memang untuk peminat investasi di bisnis itu banyak sekali. Tapi Ya. kendalanya adalah untuk di biaya total investasi awalnya yang saya rasa yang dirasa cukup banyak orang itu terlalu berat. Jadi makanya kita kasih fasilitas pembiayaan mesin. Nah, untuk Ya. detail skemanya nanti seperti apa, mungkin nanti Bapak Ibu yang tertarik bisa menghubungi admin untuk menanyakan detail pembiayaan mesinnya berapa ton, untuk terus lokasinya di mana dan sebagainya itu pasti akan kita bantu. Karena kita maunya sukses bareng ya Pak Adi ya. Amin. Ya.
Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Adi sudah bergabung dan meluangkan waktunya. Semoga Ya, next kita bisa bertemu dan bisa sharing-sharing di lain event ya Pak Adi ya. Karena oke. Terima kasih sama-sama eh, Mbak Tiara. Oke. oke ya, thank you Pak Adi. Oke. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ini kita masuk ke sesi sebelum penutupan. Jadi terkait apa yang sudah disampaikan Pak Adi barusan, semoga membuka wawasan kita semua, menjadikan kita semakin yakin, Bapak dan Ibu semakin yakin terkait rencana usaha bisnis es kristal. Karena sebetulnya s- bisnis es kristal ini sangat potensial. Sangat masih banyak sekali potensi-potensi marketnya dan pemain-pemainnya juga sebetulnya tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan kebutuhan dari demand es itu sendiri di pasar. Jadi saya rasa untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih ragu atau yang masih mempertimbangkan kira-kira jualnya kemana ya, laku nggak ya, itu semoga dengan saran yang diberikan oleh Pak Adi, termasuk nanti apa sih harus dilakukan, termasuk mapping, kemudian observasi kompetitor, observasi harga, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian semua supaya bisnisnya segera terlaksana dan terrealisasi, dan tentunya segera menghubungi saya ya Pak Dia. Oke, oke. Next, ini kita sebelum sesi ini berakhir, untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin tahu lebih dalam terkait dunia bisnis es ya, apa aja yang perlu dilakukan, kemudian kiranya itu apa aja yang sekiranya perlu disiapkan, kemudian kendala-kendala apa yang nanti akan dihadapi pemula, bagaimana cara men-solving dan menyelesaikan problem tersebut. Nah, saya dan tim khususnya dari PND ini sudah menyiapkan sebuah e-books. E-books ini berisi terkait tips memulai usaha es kristal yang dirancang sudah sangat matang, sangat kompleks oleh PND dan tim, yang termasuk nanti sudah dikaji juga oleh Pak Adi. Ini isinya terkait tips and trick bagaimana untuk memulai usaha bisnis es kristal. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih mungkin ingin belajar lebih jauh dan lebih detail, kita kasihkan dalam sebuah paket e-book. Jadi di dalamnya nanti sudah ada perhitungan-perhitungan mendetail. Perhitungan-perhitungan yang isinya pasti akan membantu Bapak Ibu, baik dari menentukan HPP, BEP, dan lain sebagainya, itu akan kita kupas tuntas. Namun tentunya e-book ini bergaransi ya. Bergaransi dalam artian gini Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang misalkan belum terjawab, kita siap menjadi konsultan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kemudian ingin tahu lebih jauh terkait bagaimana memulai bisnis es dan sampai kepada teknik pemasarannya. Tapi untuk di e-book ini sudah kita kemas 11 poin apa aja yang nantinya penting harus disiapkan dan apa aja yang nantinya kendala-kendala yang sekiranya muncul dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, e-book ini Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk hari ini dan khusus untuk peserta yang join aja ya, kita jual di harga Rp999.999. Dengan harga tersebut, kira-kira nih worth it nggak sih Pak Adi? Saya nanya sekali lagi, worth it nggak sih Pak Adi buat kita dapat ilmu-ilmu yang ada di dalam situ? Oh ya, oke. Ini Pak Adi mic-nya masih off nih, tapi katanya saya udah dengar worth it Oh sekali. iya, oke itu murah banget Mbak itu. Murah banget ya Pak Adi, Ya, oke. Murah banget. Yang tentunya baru nanti 15 tahun loh Mbak. nah, makanya itu e-booknya pastinya nggak ada ini ya, nggak ada periode waktu, jadi bisa seterusnya nanti dimiliki oleh Bapak Ibu dan tentunya akan dapat sesi konsultasi dengan kita dan tim seperti itu. Nah, dengan harga Rp999.000 saja, nanti Ibu-Ibu sudah dapat fasilitas yang luar biasa. Saya rasa itu sudah sangat nanti membantu ya untuk Bapak Ibu yang baru join di bisnis es ini kayak gitu. Tapi khusus untuk hari ini dan yang join, caranya gimana Mbak? Gampang. Caranya tinggal difoto aja slide ini. Di foto slide ini, di capture, di screenshot, di foto, bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera. Termasuk nanti untuk pemintaan nomor Pak Adi, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera ya. Tadi kan banyak yang minta nih nomornya Pak Adi. Nah, nanti bisa chat admin di sana, entah untuk pembelian e-book atau untuk diakomodir ke nomornya Pak Adi, bisa
di nomor tersebut seperti itu. Oke, ingat hanya hari ini saja ya, hari ini saja dan khusus untuk yang tergabung di acara webinar. Makanya kita kasih capture untuk foto karena akan terbukti nih berarti oh orang ini ikut. Kalau memang nggak ikut akan dapat harga normal di 1,5 juta. Jadi kesempatan ini semoga tidak dilewatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian supaya kita juga saling membantu dan mensupport sama satu sama lain untuk bisa sama-sama sukses dan berani memulai di bisnis ini. Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang segera dilaksanakan dan dimulai, kata Pak Adi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktu dan kesempatan yang udah Ibu berikan kepada kita supaya bisa sharing dan sebagainya, termasuk meluangkan waktunya juga. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara webinar batch-batch selanjutnya yang diadakan oleh BND. Karena ini informasi saja, ini baru batch pertama, jadi kemungkinan nanti akan ada batch-batch selanjutnya yang nanti akan kita akomodir sesuai dengan masukan-masukan yang kita terima oleh customer ya, apa saja yang diperlukan di lapangan, perlu kita evaluasi, nanti akhirnya kita akan selenggarakan lagi webinar batch kedua, sehingga kita bisa betul-betul memfasilitasi apa saja sih yang sekiranya diperlukan oleh Bapak dan Ibu di lapangan dalam usaha memulai usaha es kristal ini. Begitu. Oke, sebelum kita mengakhiri acara